Di sebutan berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua PAC FKBG Kabupaten Gresik, yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Al-Ustadz Syafi'i Manan SMB. Dengan segala hormat kepada beliau dihaturkan. Yang saya ukur kalian enggak ngawal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa syarif wa majid ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafi'il ilal wa mufarrijil qulub wa ala alihi ashabi atiba'il qulub wa ba'du. Jilasa al-qurma ingkang tansah kaum muliakan para alim, para kiai, para bunyai, para guru, para sesepuh dan bini sepuh ingkang terhormat Bapak Penilai Dinas Pendidikan Kecamatan Cermin, guru kita semuanya, Bapak Jadi Purwoko, yang mudah-mudahan tansah dengan sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Sedherek kula niki masuk ke guru kula Ustadz Haryanto selaku Ketua DPAC FKBG Kecamatan Cermin beserta segenap pengurus. Mugi-mugi senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan lahir dan batin, diberikan hidup yang manfaat dan barokah. Amin. Bapak Ibu sedaya rawuh ingkang minulya kang dipun mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita sekalian menjadi wasilah kita besok berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, suasananya syahdu. Ini lagi hujan. Ini bagi yang mengajak suami atau istrinya ini lagi enak-enaknya, mestinya ya tidur di kamar menikmati suasana, mestinya seperti itu. Sehingga kalau saya melihat keadaan seperti ini tidak pantas bagi saya untuk lama-lama matur datang dengan sedaya. Nggih nyuwun sewu para Bapak Ibu sedaya ingkang minulya, pertama atas nama DPC FKBG Kabupaten Gresik, pertama kami berterima kasih sekaligus mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus DPAC FKBG Cermin. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Istilah alusnya gak kena ditiru. Ngalah-ngalahi acara provinsi, sebab saya ini juga pengurus wakil ketua umum DPW FKBG Jawa Timur, gak kena ditiru. Wah, tepuk tangan malih. Dan terus terang kegiatan FKBG Cermin ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman DPAC FKBG kecamatan yang lain, karena Pak Haryanto ini orangnya luar biasa, energik, inovatif, ada saja idenya, kaya ide, sehingga bisa membawai jenengan semuanya itu untuk senantiasa bisa kompak, kebersamaan dan kegotong royong selalu terjaga di FKBG Cermin. Luar biasa sekali, sehingga saya pribadi merasa sangat bangga sekali dengan apa yang sudah disuguhkan oleh DPAC FKBG Cermin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sedikit saya ingin menyampaikan berkaitan dengan penguatan organisasi dan kelembagaan. Tadi untuk organisasi sudah disampaikan oleh Ustadz Haryanto, dan memang benar, jadi orientasi kerja
Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran ini adalah memberikan pelayanan dan pendampingan serta mendorong pemberdayaan lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di Kabupaten Gresik. Berdirinya FKPG ini bottom up Bapak Ibu, jadi tidak serta-merta berdiri. Tapi di situ ada terbentuk dari hasil musyawarah dari bawah. Seluruh kepala TPG ini berkumpul kemudian untuk menentukan kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi nilai plus daripada FKPG itu seperti itu. Jadi yang ngapunten Ustadz Haryanto dan seluruh pengurusnya adalah representasi dari panjenengan, sehingga wajib bagi teman-teman pengurus untuk senantiasa tidak henti-hentinya membantu jenengan. Jadi orientasi kerja daripada FKPG adalah seperti itu Bapak Ibu, sehingga mohon maaf kami mengharapkan betul peran dan fungsi FKPG ini benar-benar dilaksanakan. Jadi alhamdulillah sudah ada bentuk realisasi yang ditunjukkan pada hari ini. Dengan semuanya berkumpul jadi satu, tujuannya satu, yaitu penguatan silaturahim antar lembaga dan guru. Yang kedua, tidak hanya itu, di situ ada juga nilai dari peningkatan mutu, sehingga jenengan diadakan studi banding, kemudian upgrading dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari peningkatan mutu. Sehingga kami sejak awal menekankan bahwa kegiatan apapun itu yang pertama nilai yang kita bawa adalah thalabul ilmi. Kita niat untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah bentuk pengabdian. Apapun yang kita kerjakan adalah harus sejalan dengan sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk yang lain. Maka wajib bagi pengurus FKPG di 18 kecamatan ini untuk senantiasa mendampingi, mengawal maupun mendorong pemberdayaan lembaga pendidikan Al-Quran. Dan kami alhamdulillah masih memegang komitmen itu dengan usaha-usaha yang alhamdulillah dapat dirasakan oleh lembaga pendidikan Al-Quran se-Kabupaten Gresik. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah panjenengan ini ya sedikit banyak sudah merasakan manfaat daripada bantuan yang dicairkan oleh pemerintah daerah. Meskipun nilainya masih belum sesuai dengan harapan kita. Dulu pada awalnya perhatian pemerintah daerah terhadap guru itu lebih menyasar pada sebatas insentif guru, tapi alokasinya sangat terbatas karena dibatasi oleh hanya bagi guru yang mempunyai NIG. Setelah itu berkembang, muncul payung hukum hingga ada kebijakan daerah yang diambilkan dari dana hibah itu yang berbunyi BOP. BOP pada waktu itu nilainya hanya 2 juta per lembaga. Sekarang digeser, bentuk BOP itu pengaplikasiannya itu berdasarkan jumlah santri. Nah, di Gresik ini meskipun pendapatan daerahnya itu besar, tapi alokasi anggaran di berbagai pos kedinasan itu juga cukup besar, sehingga dari pemetaan anggaran itu untuk TPG dengan jumlah lembaga kurang lebih 1.439 yang terdata untuk menerima BOP itu dikirani hanya mendapatkan bagian sekitar 24 miliar dari yang asalnya dulu 18 miliar. Nah, kami mengusulkan melalui komunikasi dengan pada waktu itu Bu Wabub Bumin, bagaimana anggaran ini bisa meningkat. Kemudian yang asalnya persantrinya itu 164 naik jadi 172 ribu per santri, dan sekarang
250.000 per santri, tapi alokasi anggarannya masih tetap sama, sehingga diutak-atik oleh dinas itu. Saya bilang begini, nggak apa-apa Pak, volumenya naik dulu aja, nilainya 250, barangkali nanti anggarannya bisa dinaikkan. Kalau sekarang 24, saya mengerti besok jadi 30 miliar, sehingga apa? Data santri itu yang mestinya, katakanlah misalnya lembaga saya misalnya mestinya 100, itu dipangkas 30% dari jumlah santri, karena untuk menyesuaikan anggaran secara global 24M itu. Tapi nilai bantuannya per santri itu meningkat jadi 250. Jadi demikian penjelasan singkat terkait itu Bapak Ibu. Pak, apa wingi lembagaku mari oleh akeh saiki mudhunya, namanya juga ikhtiar. Karena apa? Sumber BOP itu berasal dari dana hibah. Jadi wong jeneng hibah kan pemberian. Yo iso diparingi, yo iso iga, yo nilaine yo iso munggah, yo iso mudhun jeneng hibah ngoten. Tapi peran daripada forum ini senantiasa mendorong bagaimana pemberdayaan lembaga pendidikan Al-Quran ini bisa terus meningkat. Maka kemarin juga ada bantuan dari sumber lain melalui anggaran Kementerian Agama. Tapi kuotanya sedikit Pak. Yang mengajukan itu ratusan bahkan ribuan lembaga, tapi kuotanya itu hanya 84 lembaga. Jadi saya disuruh nyotir sama Pak Kasih, Pak aku bingung sampai bantu nyotir. Nah, saya itu akhirnya saya bagi tiap kecamatan ini ada berapa? 18 kecamatan misalnya 84 lembaga kuotanya yang dibagi. Ceroto seperti itu. Insentifnya juga demikian. Tapi dari semua kabupaten kota se-Jawa Timur, Gresik kuotanya paling banyak sendiri. Pokoknya pahlawan Gresik. Tapi memang anggarannya terbatas. Intinya kita tidak boleh intinya berikhtiar. Oleh ya alhamdulillah, gak oleh ya tetap alhamdulillah, tetap usaha. Hati itu Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan masalah perhatian pemerintah. Yang berikutnya, ini kami mohon maaf, ada perubahan mendasar berkaitan dengan organisasi FKPG di tingkat pusat maupun wilayah. Nyun sewu, seragam yang tadi saya pakai baju nopo kok benten kali jenengan. Ya sama halnya kopi ae jenengan iki. Nek kalau wingi ku pelete hijau, saat ini dadi pelete merah putih. Itu adalah simbol baru dari organisasi yang ada sekarang. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, dulu kita sudah pernah menerbitkan piagam keanggotaan FKPG yang bisa digunakan untuk upload data di Sibda PG terkait perpanjangan maupun pengajuan ijo baru. Nah saat ini niku sampun berubah. Lah kula ditangleti, Pak, pun di perubahan ini lho Pak. Ketika mulai 2023 itu banyak ijo TPG yang sudah habis masa berlakunya. Nah, saya komunikasikan dengan pengurus wilayah, sampai dengan hari ini badan hukumnya masih belum dikirim, sehingga kalau ada permasalahan terkait ijob di tingkat lembaga, nanti komunikasinya adalah melalui Ustadz Haryanto ini untuk disampaikan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini PD Potret. Solusinya untuk memecahkan terkait hal tersebut, termasuk nanti beliaunya Pak Dedi guru kita menyampaikan ini kalau ijob wis mati nanti oleh poker iki opo iki wae. Jadi teknisnya seperti itu. Kalau beliaunya ini luar biasa memberikan toleransi wes sampai natul kono Pak iki surat keterangan ta opo ngono kene iki. Alhamdulillah tepuk tangan sih Pak Dedi nek tambahin terus beliaunya luar biasa, tadi sudah banyak sharing dengan saya. Intinya
Saya sudah menyampaikan kepada Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan. Saya kemarin baru ketemu dengan Pak Kadis. Di Kementerian Agama itu minim anggaran maupun di Dinas Pendidikan. Sementara kegiatan di bawah yang harus disosialisasikan banyak. MNIS, Sidal Peki, ataupun yang lain banyak yang harus disosialisasikan ke lembaga. Tapi mereka minim anggaran. Sehingga akibatnya banyak informasi ini yang tidak sampai ke lembaga. Nah, fungsi forum ini kemudian memerankan perannya. Saya sampaikan kepada beliau-beliaunya, para pejabat yang di atas itu, jenengan kami fasilitasi kegiatan jenengan di tingkat kecamatan. Nanti saya akan koordinasi dari seluruh pengurus FKP kecamatan untuk mengadakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang jenengan capai. Tapi saya juga harus minta ke jenengan, apapun yang menjadi kebutuhan lembaga pendidikan Al-Quran, jenengan wajib untuk membantu dan memfasilitasi. Sudah saya sampaikan seperti itu. Sehingga saya tidak ingin ada lembaga yang bermasalah dengan hijab. Saya tidak ingin ada lembaga yang bermasalah dengan emis dan lain sebagainya. Itu murni adalah tugas jenengan untuk membantu lembaga. Karena itu jenengan ditugaskan untuk itu, sehingga harus memang. Nah, untuk kaitannya secara teknis di bawah bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana, saya akan sampaikan kepada teman-teman di kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sehingga nyuwun sewu Bapak Ibu, jenengan menawi ngraosaken ada kesulitan apapun dalam mengerjakan emis ataupun yang lain, nyuwun tolong jenengan ampun sungkan-sungkan matur mawon datang pengurus hari ataupun teman-teman yang lain untuk membantu jenengan. Pak, ini kesulitan Pak ngerjakan ini Pak, nanti biar diadakan bimtek atau pelatihan-pelatihan yang lain. Pokoknya ojo sampai ketinggalan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita dihadapkan pada sesuatu yang dulu masih bersifat tradisional bergeser ke dunia IT. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Nek riyen iku bentuk administrasi masih bersifat tradisional berbasis kertas. Nah, samangken iki mboten purun. Sakniki kedas daya online. Nek mboten ngikuti ngoten, resikonya tidak mendapatkan manfaat dari bantuan pemerintah. Jenengan pengen angsal BOP saking dinas. Nah, syaratnya harus mengerjakan aplikasi PD Sewu. Kok dilarang enten sing mboten ngerjakan? Nah, otomatis secara sistem lembaga tersebut menjadi kosong. Ono arane tok tapi gak iso menerima manfaat bantuan. Begitu juga sistem yang dipakai di Kementerian Agama ataupun mungkin yang lain, semuanya sekarang berbasis IT. Sehingga mau nggak mau, nyuwun sewu, TPQ dulu yang dianggap lembaga sing isine mek ngulang tok, saiki sedikit demi sedikit harus dirubah. Nanti saya menekankan 3 hal pokok terkait dengan pemberdayaan lembaga pendidikan Al-Quran. Yang pertama, perluasan akses. Jangan sampai Gresik ini sebagai kota santri, ikut TPQ ini mek titik. Seluruh daerah, seluruh wilayah, seluruh desa maupun kampung diusahakan kalau di situ ada kelemahan dalam hal pembelajaran Al-Quran, maka jenengan harus tergerak untuk mendirikan TPQ. Itu satu pertama adalah perluasan akses. Jadi ini ditunjukkan dengan peran serta masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan pendidikan Al-Quran. Yang kedua, yaitu peningkatan mutu dan daya saing. Kita ini meskipun jare gajine kulillahi ta'ala, ngajari tempatnya ya saanane. Tapi kalau kita sudah punya motivasi untuk berpikir bahwa peningkatan mutu dan daya saing itu sangat penting, maka akan tergerak motivasi pada diri kita. Sing asline gak duwe gedung, pengen berpikir gawe gedung. Sing asline gajine mek titik, berpikir piye carane gajine guruku meningkat. Saya dulu tidak murni
basicnya guru Al-Quran, bukan jurusan kula SIP kok, sarjana ilmu pemerintahan. Saya dimintai tolong oleh pengurus di tempat saya ketika ada gesekan pokoknya pengurus dan pengurus metode pada waktu itu. Pada saat itu saya disuguhi dengan modal 0%, gak duwe gedung, gajinya guru murah, nek boten 5 dan lain sebagainya. Akhirnya saya pikir, saya ketika diamai di sini harus ada perubahan yang baik untuk menjadikan lembaga ini lebih baik. Akhirnya apa? Mikir, bicara itu, cari jaringan, terobosan, ketemu Ustaz Hari, ketemu Ustaz Dedi, ketemu jenengan ini. Akhirnya oleh bantuan Pak, bantuan jaringan itu diperluas. Saat ini alhamdulillah sakit enten gedung. Gurunya dulu ngapunten gajinya masih 75.000. Kalau berpikir, piye carane gajine guruku akeh. Saya coba browsing lembaga sosial, ada Nurul Hayat, ada YTSF, ada Kotak Amal, ada Yatim Mandiri, ada PMH. Saya telponin semua. Saya melihat apa itu profil di lembaga jenengan, ada program untuk ini. Akhirnya kalau cantolaken yang dari 75 sekarang nggak titik gajine 600.000 guru TPG. Jadi harus berpikir, jadi di situ ada peningkatan mutu dan daya saing. Yang ketiga adalah pengelolaan kelembagaan. Lembaga jenengan ini jangan dianggap lembaga Al-Quran kemudian dianggap database-nya itu acak-acakan, ampun ngoten. Semua hal yang berbasis data untuk menunjukkan profil dan legalitas lembaga kita munculkan. Nanti yuk neng kantore neng lembaga diparingi papan bank data, ngopo ngoten mawon administrasinya kita coba dikalah karo lembaga formal. Kalau kita sudah punya mindset seperti itu, Bapak Ibu sekalian, insya Allah niatan kita untuk menjadikan lembaga pendidikan akan lebih maju, insya Allah akan terwujud. Allahumma amin. Iki sajane ngomong emek titik tadi. Sekarang nggih ngapunten sanget menawi niku ingkang saged kawula aturaken kula dongaaken mugi panjenengan sedaya termasuk awak kula dipun paringi sehat sedaya sehat walafiat, diparingi rezeki ingkang jembar, diparingi keselamatan bejo dunya lan akhirat. Allahumma amin. Hadana wa iyyakum ajma'in. Allahul hadi wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua